Bayangkan, seorang perempuan muda diseret ke depan rumah, bajunya compang-camping, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, mertua sendiri menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya sambil mengacungkan korek api, matanya menyala penuh kebencian. Sementara sang suami, yang seharusnya melindungi, justru berdiri mematung, membela ibunya, membiarkan istrinya diteriaki pemalas, tak tahu diri. Tetangga hanya bisa menatap dari balik jendela, tak berani turun tangan. Dan di saat teriakan tangis itu memecah pagi, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah hidup perempuan ini akan berakhir di tangan orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Lestari. Usianya belum genap 25 tahun saat ia menikah dengan Rino, lelaki yang dulu membuat hatinya berbunga. Tapi setelah pernikahan, bukan kebahagiaan yang ia temui, melainkan neraka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari pertama tinggal di rumah mertuanya, Lestari merasa seperti tahanan. Bukan menantu, bukan istri, apalagi anak dalam keluarga itu. Ia seperti pelayan tak dibayar yang wajib mengurus rumah tanpa celah. Sedikit saja ada piring tak bersih, lantai sedikit berdebu, maka suara Busri, mertuanya, akan menggelegar di seluruh rumah. Perempuan kayak kamu itu cuma bisa ngabisin nasi. Pemalas. Begitu katanya, sambil melempar kain pel ke arah wajah Lestari. Rino? Diam saja. Bahkan sesekali ia menimpali dengan kalimat yang membuat hati Lestari semakin hancur. Kamu nurut aja sama ibu. Gak usah banyak alasan. Setiap hari Lestari bangun paling pagi. Saat ayam pun belum sempat berkokok. Ia sudah berdiri di dapur, menanak nasi, menyiapkan teh, menyapu halaman. Tapi semua kerja kerasnya tak pernah cukup di mata mertuanya. Pernah suatu kali Lestari demam tinggi. Kepalanya berdenyut, tubuhnya menggigil. Tapi ia tetap memaksakan diri menyapu halaman, meski lututnya lemas. Melihat itu, Busri malah berkata ketus. Kalau cuma sakit dikit aja udah gak bisa kerja, mending pulang ke rumah orang tuamu aja. Lestari menangis diam-diam di dapur, di antara tumpukan cucian piring. Tapi air mata tak bisa menghapus rasa terhina yang begitu dalam. Ia tahu, ia bukan menantu yang diinginkan. Tapi apakah layak ia diperlakukan lebih buruk dari pembantu? Hari demi hari, Lestari bertahan. Ia mencoba bersabar, mencoba menyayangi mertuanya walau hanya sepihak. Tapi luka di hati terus menumpuk. Terutama karena suaminya, Rino, tak pernah sekalipun membelanya. Bahkan saat suatu hari Busri menjatuhkan gelas dan menyalahkan Lestari, Rino langsung menampar meja keras dan membentaknya. Kamu ngapain aja sih? Masa gelas jatuh juga kamu gak tahu? Padahal Lestari tidak ada di ruangan itu saat kejadian. Lestari hanya bisa menunduk, menahan tangis, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melihat tanda-tanda kebengisan keluarga ini sebelum menikah. Namun satu hal yang belum ia tahu, kesabaran yang ia pertahankan selama ini akan segera diuji hingga batas paling menyakitkan. Sebuah kejadian besar akan menjadi titik balik, di mana hidupnya berubah untuk selamanya. Semuanya bermula dari tumpukan baju kotor yang belum sempat ia cuci. Hari itu, pagi datang dengan mendung tipis. Hawa di rumah Busri terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah mulai naik. Lestari baru saja selesai mengepel ruang tamu dan hendak duduk sebentar di dapur untuk minum air putih. Matanya merah, tubuhnya lelah. Semalaman ia tak bisa tidur karena sakit pinggang yang tak kunjung reda. Tumpukan cucian di ember belum sempat ia sentuh sejak kemarin. Hari-hari sebelumnya ia terus memaksa diri agar rumah selalu bersih. Tapi kali ini tubuhnya benar-benar menyerah. Ia berpikir, mungkin mencuci nanti siang saja, setelah istirahat sebentar. Namun ternyata, satu hari tanpa mencuci sudah cukup untuk memicu neraka lain di rumah itu. Lestari! Suara Busri menggelegar dari belakang. Napasnya memburu, wajahnya merah marah, dan di tangannya tergenggam baju-baju kotor milik Rino yang masih belum dicuci. Kamu kira ini rumah tempat kamu bermalas-malasan?
Baju-baju ini kenapa masih numpuk? Hah? Kamu tidur enak, sementara anak saya harus pakai baju bau. Lestari kaget. Tangannya gemetar, buru-buru berdiri. Maaf Bu, saya belum sempat, saya sakit pinggang dari semalam. Namun belum selesai ia bicara, Bu Sri sudah menarik tangan Lestari kasar, menyeretnya melewati ruang tengah menuju halaman depan. Pintu dibuka lebar-lebar. Tetangga-tetangga mulai keluar, mengintip dari balik pagar. Sakit pinggang, alasannya. Emangnya kamu ibu hamil? Daster robekmu aja masih kotor, masih ngelantur kamu di sini. Lestari berusaha melepaskan genggaman, tapi cengkeraman Bu Sri terlalu kuat. Ia terjatuh di halaman, lututnya menyentuh tanah berdebu. Tapi belum sempat ia bangkit, tubuhnya sudah disiram oleh sesuatu yang baunya sangat menyengat. Bensin. Jerigen kecil di tangan Bu Sri kini kosong. Bensin membasahi rambut Lestari, meresap ke baju dan kulitnya. Ia mematung. Matanya terbelalak. Tak percaya. Tangannya langsung memegang lengan sendiri. Tubuhnya menggigil. Bu, Jang. Sekali lagi kamu males di rumah ini, saya bakar kamu. Saya gak main-main. Tar, ini rumah saya. Saya bisa lakuin apa aja sama kamu. Tetangga mulai teriak-teriak, beberapa hendak mendekat, tapi takut. Sementara dari pintu depan, Rino datang tergesa-gesa. Tapi bukan untuk menyelamatkan. Bukan untuk memeluk istrinya. Bu, sudahlah jangan bikin heboh. Nanti orang kira kita pembunuh. Ucapnya datar, sambil menoleh ke tetangga-tetangga yang masih menonton. Tak ada rasa cemas, apalagi marah pada ibunya. Lestari menatapnya dengan mata berkaca. Rin, kamu gak lihat aku disiram bensin? Suara Lestari hampir tak terdengar. Tangisnya tercekat. Tapi Rino hanya berkata, kamu yang salah, Tar. Kamu tuh istri, bukan tamu. Di rumah ini kamu harus kerja. Jangan bikin malu ibu. Kalimat itu lebih menyakitkan dari bensin yang menyentuh kulit. Lestari tak bisa berkata apa-apa. Seluruh dunia seolah menjadi hitam putih. Ia hanya duduk diam, menangis dalam hati, sementara tetesan bensin mengalir pelan ke tanah. Bu Sri tertawa sinis. Mau nangis? Nangis sana di kandang ayam. Dasar perempuan lemah. Tak ada satu tangan pun yang membela. Tak ada satu pelukan yang menenangkan. Yang ada hanya ancaman, teriakan, dan tatapan benci dari dua orang yang dulu pernah disebut keluarga. Lestari mengangkat wajahnya. Di seberang jalan, anak-anak kecil menatapnya dengan bingung. Orang-orang dewasa saling bisik, tapi tak berani ikut campur. Di mata semua orang, ia bukan lagi manusia, tapi hanya istri tak berguna yang layak dipermalukan. Malam itu, Lestari tidak tidur. Ia duduk di lantai kamar, memandangi luka gores di lututnya, dan bau bensin yang masih menempel di rambutnya. Satu kalimat terus berputar di kepalanya. Kalau aku tetap di rumah ini, aku akan mati pelan-pelan. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali menyambar, menerangi kamar sempit tempat Lestari meringkuk sendirian. Aroma bensin yang masih menempel di rambut dan bajunya membuat ia mual. Tapi ia tak punya tenaga untuk mandi. Bahkan untuk berdiri pun rasanya lututnya goyah. Sudah lewat tengah malam, tapi matanya masih terbuka lebar. Telinganya masih mendengar ulang suara bentakan sang mertua, bayangan jerigen bensin, dan tatapan suami yang dingin. Semua itu berputar dalam kepalanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tubuhnya masih menggigil. Tapi bukan karena udara yang dingin, melainkan karena luka batin yang jauh lebih dingin dari apapun di dunia ini. Lestari berjalan pelan ke cermin kecil yang tergantung di dekat lemari kayu reot. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri. Rambut acak-acakan, wajah pucat, mata sembab. Seolah ia tak lagi mengenali siapa perempuan yang berdiri di hadapan cermin itu. Aku, apa masih pantas disebut istri? Bisiknya lirih. Tangannya menyentuh pipi sendiri yang basah. Lalu ia menoleh ke lantai, tempat di mana baju-baju kotor suaminya masih berserakan. Baju-baju yang tadi siang menjadi alasan ia hampir dibakar. Tangisnya pecah dalam sunyi. Ditekannya suara itu agar tidak terdengar keluar kamar. Ia tak ingin memberikan sedikit pun alasan bagi Bu Sri untuk mengamuk lagi esok pagi. Tapi dalam hati, ia tahu, pagi tak akan datang untuk dirinya di rumah ini.
Ia membuka lemari, mengambil tas kecil yang dulu ia bawa saat pertama kali datang sebagai pengantin baru. Di dalamnya masih ada mukena usang, selembar baju ganti, dan foto keluarga dari kampung. Satu persatu ia lipat pelan, tanpa suara. Seperti sedang mengubur harapan yang pernah tumbuh di rumah itu. Ia menulis secari kertas, tanpa salam, tanpa ucapan selamat tinggal. Hanya satu kalimat, "Aku pergi. Aku masih ingin hidup." Lestari memeluk tasnya erat-erat, lalu membuka jendela belakang kamar. Hujan belum berhenti. Tapi baginya, air hujan malam itu lebih hangat daripada tatapan Rino. Lebih ramah dari suara Bu Sri. Dengan kaki telanjang dan baju yang masih berbau bensin, ia melangkah keluar dari rumah itu. Melewati kebun belakang, menyusuri gang sempit, dan hilang dalam gelap. Tak satu pun yang mendengar kepergiannya. Tak ada yang peduli. Dan itu justru membuatnya lebih kuat. Ia berjalan entah kemana, hanya berbekal satu keyakinan. Di luar sana pasti ada tempat di mana aku bisa bernapas. Dan memang, Allah tak pernah tidur. Apa yang menunggu Bu Sri dan Rino di rumah itu bukan pagi yang biasa, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pagi itu langit begitu cerah. Seolah tak pernah tahu ada hujan deras semalam. Burung-burung berkicau, daun-daun basah memantulkan cahaya matahari pagi. Bu Sri keluar dari kamar dengan langkah kesal. Rumah tampak lebih berantakan dari biasanya. Lantai dapur licin, cucian menumpuk, dan piring-piring kotor belum tersentuh. Biasanya Lestari sudah menyapu, menyiapkan teh manis, dan membersihkan dapur sebelum matahari naik. Dasar pemalas. Masih tidur juga. Bu Sri membuka pintu kamar Lestari dengan kasar. Kosong. Tak ada Lestari di dalam. Hanya ranjang kusut, jendela terbuka, dan secari kertas di meja kecil. Ia meraih kertas itu, membaca dengan cepat. Wajahnya menegang, lalu berubah merah padam. Aku pergi. Aku masih ingin hidup. Pergi. Dia berani kabur? Rino datang tergopoh-gopoh dari luar, masih mengenakan kaos tipis. Ada apa, Bu? Istrimu kabur. Pantas dari tadi rumah berantakan. Bu Sri menggebrak meja. Dia kira rumah ini kos-kosan? Seenaknya keluar masuk? Rino diam. Entah apa yang ia rasakan. Malu? Marah? Atau mungkin kosong? Ia menatap kamar yang sudah tak berpenghuni itu. Ibu aja sih terlalu keras. Ucapnya pelan. Apa? Jadi sekarang kamu nyalahin ibu? Suasana tegang. Namun sebelum pertengkaran meruncing, tercium sesuatu yang aneh dari dapur. Bau menyengat. Bau hangs. Bu Sri mengerutkan dahi. Kamu tadi nyalain kompor. Rino menggeleng. Tapi mereka berdua langsung menuju dapur. Asap tipis mengepul dari bawah kompor. Di lantai dapur, ada genangan bensin yang mengalir entah dari mana. Sisa dari jerigen kecil yang semalam digunakan Bu Sri untuk menyiram Lestari, ternyata tertumpah dan tak sengaja mengalir ke dekat tungku. Api kecil dari pemantik yang belum mati tadi pagi menyambar perlahan. Dalam sekejap, lidah api membesar. Tirai dapur tersambar. Lemari plastik mulai meleleh. Rino panik, mengambil ember. Bu Sri berteriak histeris. Cepat ambil air. Cepat. Tapi api tak bisa dikalahkan dengan ember. Dapur penuh dengan suara benda meledak, kaca pecah, dan jeritan. Api menyambar ke ruang tengah, lalu ke kamar tidur. Dalam hitungan menit, rumah itu berubah menjadi neraka. Tetangga berdatangan, mencoba membantu, namun api sudah terlalu besar. Rumah kayu itu terbakar dengan cepat, menghitamkan langit pagi yang tadinya cerah. Bu Sri terduduk di halaman, menangis meraung. Ya Allah, rumahku habis. Rino hanya bisa berdiri kaku. Matanya merah, wajahnya penuh jelaga. Tetangga yang melihat hanya bisa menggeleng. Rumah yang dibangun dari air mata orang lain, akhirnya hancur juga. Namun cobaan belum berhenti di situ. Saat petugas pemadam datang dan api mulai padam, 2 mobil polisi ikut berhenti di depan gerbang. 2 orang berpakaian dinas turun, membawa kertas laporan dan surat penahanan. Bu Sri dan saudara Rino, mereka menoleh.
Kami mendapat laporan dari Lestari atas dugaan penganiayaan dan ancaman pembakaran terhadap diri korban. Anda berdua kami minta ikut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bu Sri terdiam. Rino hanya bisa menunduk. Mata tetangga mulai ramai memandang. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Seolah semua yang mereka sembunyikan selama ini, kini dibuka oleh tangan Allah sendiri. Dan pagi itu, neraka yang mereka ciptakan untuk orang lain datang menjemput mereka tanpa ampun. Mobil polisi berhenti di depan kantor kepolisian sektor setempat. Suara mesin dimatikan, pintu dibuka. Bu Sri dan Rino turun dengan wajah penuh abu, pakaian mereka masih tercium bau asap. Di belakang, rumah mereka telah jadi arang, tak ada yang tersisa. Bu Sri masih menolak percaya. Saya ini korban, Pak. Rumah saya kebakaran. Kenapa malah saya yang ditangkap? Tapi polisi hanya mempersilakan mereka masuk. Tak ada emosi. Hanya catatan hukum dan laporan pengaduan yang kini menjadi bukti. Lestari ternyata sudah lebih dulu datang. Ia duduk di ruang tunggu, ditemani seorang aktivis perlindungan perempuan yang membantunya melapor sejak malam ia kabur. Saat mata Lestari dan Bu Sri bertemu, suasana seolah berhenti. Tatapan yang dulu penuh amarah kini berubah jadi ketakutan. Wajah Lestari tampak berbeda. Ia tak lagi gemetar, tak lagi memelas. Ia hanya menatap lurus, tanpa air mata. Rino membuka mulut, seolah ingin bicara. Tari, kamu serius ngelaporin kami? Tapi Lestari tak menjawab. Ia hanya berdiri dan mengikuti petugas untuk proses pendampingan. Diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Di ruang interogasi, polisi membuka rekaman suara yang direkam Lestari saat kejadian di halaman rumah. Suara Bu Sri terdengar jelas, menyiram bensin, mengancam membakar, dan Rino yang tak mencegah. Petugas mengangguk. Ini cukup sebagai bukti permulaan untuk penahanan. Ancaman pembakaran terhadap seseorang itu pidana serius, Bu. Bu Sri menjerit. Saya cuma marah. Pak, itu cuma emosi sesaat. Gak serius. Namun hukum tak dibangun atas pembelaan emosi. Hukum dibangun untuk melindungi orang seperti Lestari, yang selama ini diam, disakiti, tapi masih bertahan demi status sebagai istri. Rino duduk di sudut ruangan, menunduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat bagaimana semua yang ia anggap remeh kini berbalik menghancurkan hidupnya. Sementara itu, kabar kebakaran dan penangkapan mereka menyebar cepat di kampung. Tetangga-tetangga yang dulu diam, kini mulai angkat suara. Saya sering lihat Bu Sri bentak-bentak Lestari. Rino juga kayak gak punya hati. Menantu disiksa, diseret, disiram bensin. Itu udah gila. Komentar-komentar itu jadi bumerang. Wajah mereka muncul di berita lokal, lengkap dengan foto rumah yang hangus dan keterangan laporan kekerasan dalam rumah tangga. Bu Sri yang dulu disegani karena tajam lidahnya, kini hanya jadi bahan bisik-bisik di warung dan masjid. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Bu Sri tidur bukan di ranjang empuknya, tapi di lantai dingin sel tahanan. Di sebelahnya, Rino duduk diam, memeluk lutut, memandangi dinding. Mereka tidak bicara satu sama lain. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan. Tak ada lagi tempat pulang. Hanya keheningan yang menyelimuti mereka, dan rasa malu yang tak bisa dicuci oleh waktu. Sementara di tempat berbeda, Lestari untuk pertama kalinya bisa tidur tanpa rasa takut. Di sebuah rumah aman yang disediakan oleh pihak pendamping, ia menatap langit-langit, lalu menutup mata pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidupnya benar-benar milik dirinya sendiri. Pagi di sel tahanan tidak pernah benar-benar pagi. Tak ada aroma kopi, tak ada suara ayam, apalagi tawa keluarga. Yang terdengar hanyalah bunyi terali besi, langkah kaki petugas, dan sesekali isak tangis tahanan lain yang menyesali perbuatannya. Bu Sri duduk bersandar di dinding. Rambutnya kusut, matanya sembab. Ia bukan lagi perempuan keras dan galak seperti yang biasa orang kampung lihat. Kini ia hanya sosok tua yang mulai kehilangan arah. Tak lagi punya kuasa atas siapapun. Rino, anak kebanggaannya, hanya duduk diam di sudut ruangan. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya sejak semalam. Ia bahkan tak berani menatap mata ibunya. Apa kita akan masuk penjara beneran? Suara Bu Sri bergetar. Rino mengangguk pelan. Bukti laporan kuat. Ada rekaman. Ada saksi.
Ada luka-luka Lestari yang sudah diperiksa tim medis. Bu Sri menutup wajahnya. Semua ini, gara-gara perempuan itu. Dia cuma menantu miskin yang gak tahu diri. Dia istri aku, Bu. Rino akhirnya bersuara. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Dan aku gak pernah belain dia. Gak pernah sekalipun. Ucapan itu menggantung di udara, seperti tamparan yang datang terlambat. Bu Sri terdiam. Mungkin dalam hatinya ia mulai sadar, semua ini bukan sekadar ulah Lestari, tapi hasil dari mulut dan tangan mereka sendiri yang selama ini tak tahu batas. Sementara itu, di kampung, perubahan mulai terasa. Warung-warung kecil ramai membicarakan kejadian itu. Dulu Sok Suci, tiap pengajian paling depan. Katanya anaknya kerja bagus, istrinya yang bodoh. Ternyata malah mereka berdua yang kejam. Saya pernah lihat Lestari nangis depan sumur. Kirain cuma dimarahi biasa. Gak nyangka sampai disiram bensin. Semua cerita yang dulu terkunci di dalam rumah Bu Sri, kini keluar seperti air bah. Tak ada lagi yang membela. Tak ada lagi yang tutup mulut. Bahkan majelis taklim tempat Bu Sri biasa mengajar pengajian mingguan kini menghapus namanya dari daftar pengurus. Kami tak bisa membiarkan orang yang mengancam nyawa tinggal di barisan depan, ucap ketua majelis. Rino pun kehilangan pekerjaannya. Kantornya menerima laporan dari media lokal dan mencabut status kerjanya sampai proses hukum selesai. Dalam waktu kurang dari seminggu, keluarga yang dulunya dianggap terpandang, kini jadi simbol kegagalan moral dan kekerasan rumah tangga. Sementara itu, Lestari yang awalnya hanya diam dan bersabar, mulai bangkit perlahan. Ia didampingi relawan dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan ditawari pelatihan kerja sederhana. Di ruang kecil rumah aman itu, Lestari mencoba belajar membuat sabun cair. Tangannya masih gemetar, tapi senyumnya mulai muncul. Kecil, perlahan, tapi tulus. Kalau hari itu aku gak kabur, bisiknya lirih, mungkin aku sudah jadi mayat sekarang. Ia menulis surat untuk ibunya di kampung. Surat panjang yang penuh air mata, tapi juga harapan. Ia tak ingin balas dendam. Ia hanya ingin hidupnya kembali, dan tidak lagi diseret oleh masa lalu yang kelam. Namun ia juga tahu, luka itu masih ada. Dan perhitungan Allah belum selesai sampai di sini. Hari demi hari berlalu di balik jeruji. Bu Sri mulai kehilangan arah. Di sel yang sempit dan panas, waktu terasa berjalan lambat. Setiap pagi, ia hanya duduk menatap lantai. Setiap malam, ia menangis diam-diam, menggigit ujung kerudung lusuh yang kini menjadi alas tidur. Pernah suatu malam, saat listrik mati sesaat dan gelap menyelimuti sel tahanan, Bu Sri mengigau. "Tar, maafin ibu ya. Tar, jangan bakar ibu cuma mau ngajarin kamu." Teman satu selnya hanya bisa menghela napas. Tak banyak yang bisa dilakukan saat penyesalan datang terlambat. Luka batin tak bisa dicuci dengan air mata. Apalagi jika luka itu ditorehkan oleh tangan sendiri. Rino juga mulai kehilangan semangat. Tak ada kunjungan dari teman-teman kerjanya. Bahkan keluarganya yang lain memilih diam, enggan dikaitkan dengan aib besar ini. Ia menghabiskan waktu duduk di pojok ruangan, menulis sesuatu di kertas kecil, lalu merobeknya. Setiap hari seperti itu. Tak pernah selesai. Dalam diam, Rino dihantui oleh satu bayangan, wajah Lestari. Wajah perempuan yang dulu ia bawa ke pelaminan, tapi justru ia telantarkan saat paling dibutuhkan. Kenapa dulu aku gak narik tangan dia waktu disiram bensin? Kenapa aku gak teriak saat ibu ngancam bakar dia? Pertanyaan itu terus menggerogoti pikirannya, seperti tikus yang menggigit sisa harga dirinya perlahan-lahan. Sementara itu, Lestari memulai hari baru dengan cara berbeda. Pagi hari, ia ikut membersihkan halaman rumah aman. Siang hari, ia belajar membuat produk rumah tangga. Sore hari, ia ikut kelas penguatan mental bersama korban kekerasan rumah tangga lainnya. Suatu siang, saat sesi konseling kelompok, seorang pendamping bertanya, "Lestari, apa yang paling kamu sesali selama berada di rumah itu?" Lestari menunduk. Napasnya dalam. "Aku terlalu lama diam. Aku pikir, diam adalah bentuk sabar. Tapi ternyata, diam juga bisa jadi dosa kalau membiarkan diri disiksa tanpa melawan." Ia tak menangis saat mengatakan itu. Wajahnya tenang. Tapi semua yang mendengar bisa merasakan perih yang belum sembuh. Sore itu,
Lestari menulis di buku harian kecilnya. Tulisannya rapi, penuh makna. Allah tidak tidur. Ketika aku pikir aku sendirian, ternyata Allah sedang menunggu waktu terbaik untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hari itu juga, Lestari mendapat kabar dari pendampingnya. Proses hukum akan segera naik ke persidangan. Ia akan diminta bersaksi di depan hakim. Untuk pertama kalinya, suara Lestari akan didengar di ruang hukum. Dan Busri akan duduk di kursi pesakitan. Malam itu, sebelum tidur, Lestari menatap ke langit melalui jendela kecil. Tak ada rasa takut, tak ada dendam. Hanya satu harapan yang tersisa. Semoga setelah semua ini, aku benar-benar bisa bebas. Bukan hanya dari rumah itu, tapi juga dari rasa takut yang selama ini membelenggu. Gedung pengadilan tampak megah dari luar, tapi bagi Busri dan Rino, tempat itu terasa seperti liang yang siap menelan harga diri mereka hidup-hidup. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah penahanan, mereka dihadapkan ke sidang terbuka. Di ruang itu, ada hakim, jaksa, pembela, dan kursi saksi yang akan diisi oleh sosok yang selama ini mereka remehkan, Lestari. Busri mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Kerudung lusuh menutupi rambutnya yang mulai memutih. Rino duduk di sebelahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tak ada yang bicara. Tak ada yang menatap satu sama lain. Begitu pintu ruang sidang dibuka, Lestari melangkah masuk. Pakaiannya sederhana. Wajahnya tanpa riasan, tapi ada ketegasan yang memancar dari tatapannya. Ia berjalan pelan ke kursi saksi, lalu duduk dengan tenang. Suara hakim menggema, memulai persidangan. Jaksa lalu berdiri, mempersilakan Lestari memberikan kesaksian. Seluruh ruang menjadi hening. Lestari membuka suara, pelan tapi jelas. Saya Lestari. Saya korban kekerasan fisik dan verbal dari mertua dan suami saya sendiri. Ia menceritakan semuanya. Dari hari-hari pertama di rumah Busri, bagaimana ia dipaksa bekerja tanpa henti, dimaki setiap hari, sampai puncaknya, saat ia disiram bensin dan diancam akan dibakar hidup-hidup. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, seperti paku yang menghujam ke jantung Busri dan Rino. Apa yang saya alami bukan sekadar pertengkaran keluarga. Ini penyiksaan. Saya hampir kehilangan nyawa saya. Dan saat saya memohon perlindungan, suami saya justru membela ibunya. Jaksa menunjukkan bukti rekaman suara. Suara Busri yang memaki, menyiram bensin, dan suara Lestari yang menangis histeris. Suara Rino yang hanya berdiri diam, bahkan menyalahkan istrinya. Hakim mengangguk. Jaksa menutup presentasi dengan kalimat yang tegas. Kami menuntut hukuman sesuai pasal ancaman pembakaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan penganiayaan ringan hingga berat. Saat itu, Busri menunduk. Wajahnya merah, tubuhnya gemetar. Rino menyandarkan kepala ke dinding, menutup mata. Mungkin mencoba lari dari kenyataan yang sudah terlalu nyata untuk disangkal. Ketika persidangan ditunda untuk sidang lanjutan, Lestari berdiri dan bersiap meninggalkan ruang. Ia menoleh ke arah Rino sejenak. Mata mereka bertemu. Tak ada amarah. Tak ada dendam. Hanya rasa kesel. Rasa hampa dari cinta yang dulu pernah ada, tapi dibunuh oleh pengkhianatan dan pembiaran. Busri menahan tangisnya sampai Lestari benar-benar keluar dari ruangan. Lalu ia memukul-mukul dadanya sendiri, menangis meraung seperti anak kecil. Kenapa semua ini harus begini, kenapa? Tapi tangis itu tak mengubah apapun. Semua yang mereka tanam, kini tumbuh menjadi badai yang tak bisa dihentikan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Busri sadar, lidah yang tajam, tangan yang kasar, dan hati yang keras bisa membawa seseorang bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan kebebasan dan kehormatan. Sidang kedua dimulai dengan ruang yang lebih ramai. Wartawan lokal duduk di barisan belakang, beberapa aktivis perempuan hadir membawa papan kecil bertuliskan, "Stop kekerasan dalam rumah tangga." Sementara itu, wajah Busri dan Rino terpampang di media sosial kampung, menjadi bahan gunjingan di mana-mana. Pagi itu, jaksa menghadirkan dua saksi baru, tetangga yang dulu hanya bisa melihat dari balik jendela saat Lestari diseret dan disiram bensin. Saksi pertama, seorang ibu rumah tangga bernama Burani, maju dengan suara bergetar. Saya lihat sendiri waktu Busri nyeret Lestari dari dapur ke halaman. Waktu itu, saya takut saya gak berani nolong.
Tapi saya dengar jelas, Bu Sri bilang mau bakar Lestari hidup-hidup. Saksi kedua, Pak Rohman, pemilik warung depan rumah, menguatkan. Lestari sering saya lihat bersihin halaman subuh-subuh. Kadang sampai ketiduran di tangga karena kecapean. Tapi tiap hari tetap aja dimaki. Saya gak habis pikir, Bu Sri tega banget sama menantunya. Wajah Bu Sri menegang. Air matanya mulai mengalir. Tapi bukan karena kesadaran melainkan karena malu. Semua topeng yang ia pakai selama ini, sebagai ibu bijak, istri yang taat, tetangga yang ramah, kini hancur berkeping-keping di hadapan semua orang. Sementara Rino hanya bisa menunduk, tak bisa menyangkal. Semua bukti dan saksi mengarah pada satu kenyataan. Ia membiarkan istrinya disiksa. Setelah semua saksi bicara, hakim meminta pendapat dari tim medis rumah sakit yang sempat memeriksa Lestari usai ia kabur. Korban mengalami luka memar, lecet di lengan dan lutut, trauma psikis berat, serta gejala ketakutan ekstrim yang mengarah pada depresi ringan. Dokumen hasil visum dibacakan. Lestari yang duduk di kursi pendamping hanya menggenggam erat jari-jari tangannya sendiri. Ia tak menoleh. Tapi di dalam hatinya, luka-luka yang dulu ia tutup rapat kini perlahan-lahan mulai dibuka. Untuk disembuhkan, bukan lagi untuk disakiti. Saat hakim memberi kesempatan kepada Bu Sri untuk membela diri, ia berdiri. Tubuhnya gemetar. Saya hanya ingin menegur menantu saya. Saya emosi waktu itu. Tapi saya gak sungguh-sungguh mau membakar dia. Saya cuma merasa dia terlalu santai di rumah saya. Jaksa langsung menimpali. Kalau hanya emosi, kenapa sampai menyiramkan bensin, Bu? Kenapa menyebut, saya bakar kamu? Kenapa dilakukan berulang kali selama bertahun-tahun? Bu Sri terdiam. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Ia tak bisa membantah kenyataan yang sudah terlalu gamblang. Sementara itu, Rino diminta maju. Apakah saudara pernah berusaha menghentikan tindakan ibu Anda terhadap istri Anda? Ia diam. Apakah saudara pernah melindungi istri Anda saat terjadi penyiksaan? Kepala Rino tertunduk dalam. Lalu perlahan, ia menjawab, tidak. Saya tidak pernah. Semua hadirin terdiam. Hakim mencatat kesaksian itu dengan alis berkerut. Sementara Lestari menutup matanya sejenak. Hatinya sesak. Ia tidak bahagia mendengar pengakuan itu, justru semakin terasa sakit. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, kebenaran mulai muncul di hadapan hukum. Persidangan hari itu ditutup dengan keputusan bahwa vonis akan dibacakan minggu depan. Semua pihak diminta menunggu. Bu Sri dan Rino dibawa kembali ke ruang tahanan. Tapi kali ini, langkah mereka tak lagi tegas. Sorotan kamera, bisikan dari pengunjung sidang, dan wajah Lestari yang tenang tapi tegas membuat mereka merasa lebih telanjang dari sebelumnya. Malam harinya, Lestari menulis lagi di buku hariannya. Aku tak meminta mereka dipenjara. Aku hanya ingin mereka tahu rasanya menjadi kecil. Menjadi tak berdaya. Seperti yang dulu mereka lakukan padaku. Dan ia tahu minggu depan akan menjadi hari yang menentukan. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk dirinya, yang akhirnya bisa berdiri, bukan sebagai korban tapi sebagai perempuan yang memilih bangkit. Hari itu langit tampak muram. Awan menggantung berat di atas gedung pengadilan, seolah tahu bahwa hari ini akan menjadi hari besar, hari yang selama ini ditunggu Lestari dalam diam, dalam luka, dan dalam doa yang tak terucap. Lestari datang mengenakan gamis sederhana berwarna lembut. Tak ada riasan, hanya wajah yang bersih dengan tatapan yang tegas. Di tangannya, ia menggenggam tas kecil berisi mukena dan surat dari ibunya di kampung. Di depan ruang sidang, ia berhenti sejenak. Menarik napas dalam-dalam. Ya Allah, cukupkan keberanianku hari ini. Ruang sidang dipenuhi wartawan, aktivis, serta warga kampung yang penasaran. Beberapa orang yang dulu diam saat Lestari disiksa kini duduk di barisan belakang, menunduk malu. Sementara di deretan kursi terdakwa, Bu Sri dan Rino duduk diam dengan wajah lesu. Pakaian mereka lusuh, mata mereka cekung. Hakim masuk. Semua berdiri. Ketukan palu pertama menggema di ruang sidang. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian saksi, hasil visum, serta pengakuan terdakwa sendiri, maka hari ini pengadilan negeri memutuskan bahwa terdakwa pertama, Sri Wahyuni, dan terdakwa kedua,
Rino Hadiwijaya secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta percobaan pembakaran terhadap korban, Lestari Handayani. Suara napas tertahan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Hakim melanjutkan. Dijatuhi hukuman penjara masing-masing, Sri Wahyuni selama 3 tahun 6 bulan, dan Rino Hadiwijaya selama 2 tahun dengan masa percobaan 6 bulan tambahan. Palu diketuk 3 kali. Sidang selesai. Ruangan hening. Hanya suara detak jantung Lestari yang ia rasakan begitu keras di dadanya. Bu Sri langsung menangis, menjerit-jerit. Tidak, saya ini ibunya. Masa saya dipenjara karena menegur menantu? Namun tak ada yang menggubris. Petugas mengamankan mereka dengan tenang. Tidak ada kata maaf. Tidak ada pengampunan. Rino menatap Lestari sejenak. Bibirnya gemetar. Tar, maafin aku. Lestari menatapnya lama. Sorot matanya dalam, bukan karena dendam, tapi karena luka yang sudah terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Ia menjawab pelan. Kamu bukan kehilangan aku hari ini. Kamu kehilangan aku sejak hari kamu biarkan ibumu siram aku pakai bensin. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan ruang sidang, meninggalkan bayang-bayang yang dulu pernah menghancurkannya. Di luar, langit mulai gerimis. Tapi bagi Lestari, hujan hari itu terasa seperti rahmat dari langit. Ia berdiri di bawah rintik air, membiarkan tetesnya menyapu wajah. Bukan air mata, tapi air kemenangan. Karena hari itu, Allah benar-benar menunjukkan keadilannya. Dan perempuan yang dulu diperlakukan seperti budak, akhirnya diangkat derajatnya sebagai manusia seutuhnya.